Tanda yang keempat, Masih Dajjal. Kenapa dikatakan Masih Dajjal? Apa bedanya dengan Isa? Para ulama mengatakan Masih Dajjal itu bermakna maf'ul, sedangkan Masih Isa itu adalah bermakna fa'il. Masih Dajjal ataupun Dajjal itu adalah manusia yang matanya itu terhapus satu, hilang satu. Itu yang dikatakan dengan Masih Dajjal. Sedangkan Nabi Isa apabila beliau menyentuh orang-orang yang sakit, iza masahal marid fayashfi, maka orang yang sakit tersebut itu akan sembuh dengan izin Allah. Ini yang dinamakan dengan perbedaan antara Masih Dajjal dengan Masih Isa bin Maryam. Jadi jangan salah. Masih Dajjal itu karena dia mempunyai cacat pada tubuhnya, karena matanya itu buta. Dan nanti akan kita bacakan bagaimana ciri-cirinya. Ciri-ciri Dajjal terdapat di dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 4320. Inni qad haddathtukum 'anid Dajjal hatta khashitu alla ta'qilun. Innal Masih Dajjal rajulun qasir. Bahwasanya Masih Dajjal itu adalah laki-laki yang pendek. Itu ciri pertamanya. Coba lihat bagaimana Rasul membekali kita supaya kita itu tidak pernah terkecoh dengan perkataannya, supaya kita itu betul-betul siap menghadapi kehidupan nanti apabila kita berjumpa dengannya. Rasul memberikan ciri-ciri. Inna Masih Dajjal rajulun qasir, afhaj, kakinya bengkok, ja'dun, rambutnya keribu, ya, bukan keriting, keribu, bangun. A'war, matanya buta. Matmushun ain, laisa binatihi wala jahra, tidak begitu keluar dan tidak begitu masuk ke dalam. Fa in albisa alaikum, dan jika kalian juga masih mempunyai keraguan, apakah ini Masih Dajjal, apakah ini dia, karena dia mengaku Tuhan pada saat itu. Di saat dia berjumpa dengan manusia, dia akan mengaku bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Maka Rasul mengatakan kepada kita dan memperingati kita, fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awar, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian itu bukan buta sebelah. Inilah peringatan. Rasul sendiri yang menegaskan kepada kita bahwasanya kalau nanti ada orang yang mengaku dirinya Tuhan pada akhir zaman dan orang tersebut adalah matanya buta sebelah, itu bukan Tuhanmu. Begitulah Rasul membekali kita sehingga kita tidak terkecoh dengan pengakuannya, karena fitnahnya sungguh luar biasa. Kita akan bacakan hadis bagaimana fitnah Masih Dajjal. Nah, di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3057 dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la anzartukum ma min nabiyyin illa anzaruhu qaumuhu. Bahwasanya nabi-nabi sebelumnya juga itu memperingati umatnya bahwasanya akan kedatangan Dajjal. Begitulah serius fitnah Dajjal. Akan tetapi walaupun sebegitu seriusnya Dajjal itu, dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ini ingin menunjukkan bahwasanya ingin merendahkan martabatnya. Beginilah Al-Quran, mengungkapkan sesuatu yang memang sangat perlu dan bukan seperti kitab-kitab suci yang sudah dirubah oleh manusia. Di antara fitnah Dajjal tersebut, kita akan sampai dengan waktu syuruk insyaallah. Bagi yang mempunyai kepentingan silakan. Dajjal itu semua memasuki negeri kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Hadisnya, laisa min baladin illa sayutwa'ud Dajjal illa Makkah wal Madinah, laisa lahu min naqabun illa alaihi al malaikatu saffain
pada saat dia akan memasuki Mekah dan Madinah, pada saat itu Mekah dan Madinah dijaga oleh para malaikat sehingga dihunus dengan pedang para malaikat. Maka pada saat itu summa tarjuful Madinah bi ahliha thalathatur rajfat fa yakhrujullahu kullal kafir wal munafiq. Pada saat itu Madinah dan Mekah itu akan keluar dengan sendirinya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya di Mekah dan di Madinah ada orang-orang munafik dan mereka akan keluar dengan sendirinya bersamaan dengan datangnya Dajjal. Nauzubillah. Padahal dua tempat ini merupakan tempat yang memang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Bayangkan bagaimana fitnahnya di saat Dajjal itu datang. Di dalam hadis Bukhari, hadis nomor 7130, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ma'ahu ma'un wa narun, fanarun ma'un baridun wa ma'uhu narun fala tahliku. Ya. Bahwasanya di Dajjal itu mempunyai kemampuan dan kekuatan. Di saat dia mengatakan nar, di saat dia mengatakan api, maka api itu adalah air sebenarnya. Dan di saat dia mengatakan air, maka air itu adalah api. Di dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bahwasanya seorang laki-laki begitu takutnya di saat Dajjal itu datang ke kampungnya, maka dia mengikat ibunya di rumah. Dia mengikat istrinya, dia mengikat anak perempuannya dan saudara perempuannya di rumah. Kenapa? Karena mereka sangat takut dengan Dajjal. Fitnahnya sungguh luar biasa. Dan ini terjadi, pengikutnya itu adalah sebanyak 70.000 orang-orang Yahudi dan diikuti oleh orang-orang munafik dan orang-orang perempuan. Wanita paling banyak terkena fitnah Dajjal. Kenapa? Karena di saat mereka meminta kepada Dajjal, dan itu semua dipenuhi oleh Dajjal. Padahal yang dipenuhi itu adalah bukan yang nyata. Di saat seorang wanita meminta kepada Dajjal untuk bisa bertemu dengan orang tuanya, maka Dajjal bisa menghidupkan orang tuanya. Padahal itu bukan orang tuanya, itu adalah setan. Itu adalah ilusinasi. Dan itulah fitnah yang terbesar. Pada saat itu ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yang membuat Rasul itu tertawa, tersenyum. Pada saat itu tidak ada lagi air yang turun dari langit, sehingga tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dan Dajjal bisa membuat ada makanan dan minuman, dan dia bisa menumbuhkan makanan di atas muka bumi. Pada saat itu salah seorang Arab itu menanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, apabila aku meminta kepada Dajjal untuk diturunkan makanan dan aku makan makanan itu, setelah itu aku kafir kembali, setelah itu aku ingkari lagi keimanan kepada Dajjal, apakah aku dibolehkan? Rasul tertawa pada saat itu. Beginilah akal orang Arab. Ya. Dia mengatakan, nyo kumu iman le ke Dajjal tiat, lihu pajuh makanan tu kafirlah ke Dajjal. Pada saat itu Rasul mengatakan bahwasanya makanan orang-orang mukmin pada saat Dajjal itu turun adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di saat seseorang itu mengucapkan subhanallah, maka dia akan kenyang. Di saat dia mengucapkan walhamdulillah, dia itu akan terlepas dari kehausan. Inilah makanan orang-orang mukmin yang selalu dia ucapkan sebelum datangnya fitnah Dajjal itu. Sehingga orang mukmin tidak perlu dengan keadaan lapar, dan tidak perlu takut dengan keadaan lapar. Yang kelima, tanda kiamat itu adalah turunnya Nabi Isa. Allah berfirman, "Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Bahwasanya Allah itu mutawaffika. Para mufassirin itu menerjemahkan mutawaffika ini bukan dengan mewafatkan, akan tetapi diangkat Nabi Isa ke langit untuk ditidurkan. Setelah itu Nabi Isa akan dikirim kembali ke bumi. Dan di sini buktinya bahwasanya beliau akan menghakimi sampai dengan hari kiamat. Nah, di saat Nabi Isa turun ke bumi, itu turun di Masjid Menara Putih.
Masjid Menara Putih itu berada di Syria, di Syam, dan kita tidak tahu tepatnya di mana. Akan tetapi di saat Nabi Isa turun, itu turun dengan sayapnya malaikat. Dan subhanallah, rambutnya itu basah. Apabila Nabi Isa menjatuhkan kepalanya seperti ini, maka akan jatuh air itu seperti mutiara. Dan apabila dia mengangkat kembali seperti ini, maka akan terhurailah mutiara tersebut berserakan. Dan Nabi Isa lah yang bisa membunuh Dajjal, sehingga Dajjal itu akan terbunuh dengan hanya mencium bau aroma Nabi Isa, dan dia itu akan meleleh seperti melelehnya lilin. Dan ini bukan cerita dongeng, dan ini disebutkan di dalam hadis jemaah yang dirahmati Allah. Ini adalah kejadian. Dajjal itu akan mati di Babul Lut. Babul Lut itu di Palestina. Dan ini menunjukkan bahwasanya Palestina itu juga akan dimasuki oleh Dajjal. Jadi sudah sangat jelas ada dua kawasan yang memang tidak dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Kalau seandainya kita kepingin selamat, maka mari bersama-sama kita merubah nationality kita menjadi warga Makkah ataupun warga Madinah. Berapa lama Nabi Isa di atas muka bumi? Nabi Isa berada di atas muka bumi, dalam beberapa riwayat dikatakan ada 40 tahun lamanya. Dan pada saat Nabi Isa turun itu semua umat manusia di dalam keadaan adil, dan tidak ada satupun orang yang terzalimi. Begitulah adilnya Nabi Isa. Dan pada saat Nabi Isa turun dan beliau ingin salat subuh, maka pada saat itu Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. Dikarenakan apa? Dikarenakan perkataan beliau, inna ba'dukum ala ba'din umara takrimatullahi li hadhil ummah. Ini jawaban Nabi Isa. Di saat para imam, misalnya datang Nabi Isa ke kampung kita. Di saat Nabi Isa datang ke kampung kita dan beliau salat subuh bersama kita, imam itu mempersilahkan Nabi Isa. Pada saat itu apa yang terjadi? Nabi Isa mengatakan, saya memuliakan terhadap akhi saya Muhammad, maka silahkan menjadi imam. Beliau akan menjadi makmum di antara umat Nabi Muhammad SAW. Begitulah mulianya umat ini. Nabi Isa juga memuliakan kita. Dan yang terakhir, Ya'jud dan Ma'jud. Ini ayat yang sering kita bacakan, dan saat kita membahas pertama sekali tentang wa'dul haq, inilah ayat yang kita bacakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabatil wa'dul haq waqtarabal wa'dul haq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza kunna zalimin bal kunna zalimin. Ini merupakan pasukan yang memang sangat luar biasa, dan tidak ada yang tahu di mana diprediksikan, di mana keberadaan Ya'jud dan Ma'jud. Dulu kalau misalnya kita ingin membaca dalam surat Kahfi, mereka itu dibetoni oleh seorang raja yang saleh namanya Zulkarnain. Zulkarnain itu diminta oleh sebuah kaum untuk membentengi Ya'jud dan Ma'jud. Kenapa? Mufsiduna fil ard, karena Ya'jud dan Ma'jud ini merupakan orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Maka pada saat itu, kalau misalnya kita membaca di dalam surat Kahfi ayat 93 sampai dengan 96, itu menceritakan bagaimana sepak terjang Ya'jud dan Ma'jud. Dan mereka itu dibeton. Pada saat mereka dibeton, sampai nanti sebuah janji Allah, mereka itu akan terlepas. Dan itu digambarkan di dalam hadis Nabi, bagaimana kekuatan mereka. Hadis riwayat ini terakhir, hadis riwayat Nawas bin Sam'an, idza auhallahu ila Isa. Pada saat itu Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihi
bahwasanya aku mewahyukan kepada Isa bahwasanya tidak ada satupun dari umatku bahwasanya itu akan dibunuh oleh Jud dan Ma'jud, Ya'jud dan Ma'jud. Itu kata Allah. Faharraz ibadi ila tur. Pada saat itu Nabi Isa mengajak semua umat yang masih hidup pada saat itu ke Gunung Tur. Banyak ulama yang menafsirkan, masing-masing mengklaim. Kalau misalnya kita membaca beberapa buku karangan, Jabal Tur itu adanya di Mesir atau disebut dengan nama Santa Catherine, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Nah, di saat itu Nabi Isa menghalau semua umat yang masih hidup itu ke Jabal Tur sehingga mereka itu semuanya aman. Wa yab'atsullahu Ya'jud wa Ma'jud hum min kulli hadzabin yansilun. Dan pada saat itu Ya'jud dan Ma'jud itu menembusi tembok yang dibendungi oleh Zulkarnain. Mereka keluar. Bagaimana kekuatan mereka? Lihatlah. Ini yang digambarkan di dalam hadis. Famarru awailuhum ala buhairatin tibriyah. Dan mereka berjalan melewati orang yang pertama sekali, pasukan yang pertama sekali itu melewati danau Tibriyah, itu berada di Jordania, yang menurut prediksi airnya sudah habis, tapi itu belum habis. Kenapa? Karena saat Ya'jud dan Ma'jud datang dan keluar, mereka itu meminum air danau tersebut. Ya. Wa yamurru akhirahum fayaqulun laqad kana bihadhihi al-marratun ma. Bahwasanya dulu di danau ini ada air, itu cerita teman-teman kami. Begitulah banyaknya pasukan Ya'jud dan Ma'jud, dan mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi. Kemanapun mereka pergi itu akan terjadi keonaran. Wa yahsura Nabiullah Isa wa ashabihi. Dan pada saat itu Nabi Isa beserta para jamaahnya dan para umat Islam yang masih hidup itu dikepung oleh Ya'jud dan Ma'jud. Dan pada saat itu Nabi Isa berdoa kepada Allah bahwasanya fayarghibun Nabi Isa wa ashabihi fayursilullah alaihim an-naghafa fi riqabihim fayusbihu farsa. Bahwasanya pada saat itu, di saat mereka sudah dikepung di dalam gunung Tur, apa yang terjadi? Nabi Isa berdoa kepada Allah, maka Allah menurunkan azab kepada Ya'jud dan Ma'jud, yaitu berupa ulat yang akan keluar dari leher mereka. Ini menunjukkan apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kemenangan mulai dari pertama cerita para nabi sampai dengan akhir zaman, kemenangan itu bukan diraih karena teknologi. Kemenangan itu bukan diraih karena memang pinternya kita. Kemenangan itu bukan diraih karena memang kita hebat. Akan tetapi kemenangan itu karena memang Allah yang memenangkan kita. Allah lah yang membantu kita. Wa ma qatalahum, kata Allah. Bukan kalian yang membunuhnya. Wa ma ramaita idz ramaita. Dan bukan kalian yang memanahnya. Ini tanda bukti bahwasanya sampai dengan mau akhir zaman, bahwasanya yang memenangkan kita, yang menjadikan hidup kita sukses di atas muka bumi ini adalah Allah. Sampai-sampai pada saat itu Nabi Isa meminta kepada Allah, matikan mereka. Maka dikirimlah belatung sehingga busuk leher mereka dan mereka itu mati, tergeletak. Dan pada saat itu di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya, dan saking banyaknya mereka itu berserakan semuanya. Sewaktu Nabi Isa turun beserta para jamaah pada saat itu turun ke bawah dan melihat penuh semuanya bumi ini dengan Ya'jud dan Ma'jud. Dan pada saat itu Allah mengirim bala tentara, yaitu berupa burung yang lehernya itu panjang seperti burung unta. Maka mereka mengambil semua Ya'jud dan Ma'jud dan dilempar ke dalam laut. Dan Allah menurunkan air hujan sehingga pada saat itu bumi bersih kembali. Ini merupakan 6 tanda-tanda kiamat besar, di mana tanda kiamat besar itu sudah tidak bermanfaat lagi segala kebaikan apabila kita ingin berbuat baik. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita meningkatkan tingkat kualitas keimanan kita kepada Allah.
kita doakan supaya kita diberikan cinta Allah, supaya kita diberikan cinta Rasul dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Karena apa? Karena hidup ini sungguh akan sia-sia apabila kita tidak bisa mempersiapkan kehidupan setelah kematian kita. Qala rabbirji'un. Ini adalah sebuah permintaan dan ini adalah dialog yang pasti akan diucapkan oleh orang-orang yang mati dan mereka menyesal. Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku. La'alli a'mal salihan. Semoga aku masih bisa melakukan perbuatan yang baik. Namun apa yang terjadi? Kita tidak bisa lagi kembali di saat kita sudah mati. Dan kita tidak bisa berbuat apapun. Maka kesempatan untuk berbuat baik itu saat ini, di saat Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, di saat Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, inilah kesempatan bagi kita untuk bisa bertakarrub kepada Allah, untuk bisa bersedekah kepada Allah. Pilih cara sedekah terbaik di bulan Ramadan ini. Cari orang fakir miskin, antar setiap hari makanan yang bisa mereka berbuka puasa. Ini merupakan salah satu cara kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. InsyaAllah Senin yang akan datang kita akan membahas tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh salah seorang Ummu Ma'bah, yaitu salah seorang Yahudi. Beliau menceritakan bagaimana ciri-ciri Rasul, dan kalau memang mempunyai kesempatan yang panjang juga kita akan menceritakan bagaimana akhir hayat Rasulullah SAW Senin yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.